wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Mawadhi raf'il yadain fis shalah. Tempat mengangkat kedua tangan dalam salat. Tempat mengangkat kedua tangan dalam salat. Mengangkat kedua tangan dalam salat hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tidak wajib. Anda ulangi, mengangkat kedua tangan dalam salat hukumnya sunnah. Ketika seseorang takbir Allahu Akbar, dia mengangkat kedua tangan, angkat dua tangan hukumnya sunnah. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha shalah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mankib, sejajar dengan pundak. Idza iftataha as-shalah, tatkala beliau memulai salat, membuka salatnya. Ya, tatkala beliau membuka salat. Beliau bertakbir, mengangkat kedua tangan. Membuka salat itu maksudnya takbiratul ihram. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Kalau belum takbiratul ihram, berarti belum dibuka salatnya. Itu yang pertama. Wa idza kabbara li ruku'. Kemudian tatkala beliau takbir mau ruku'. Itu tempat yang kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan yang ketiga, tatkala Rasul mengangkat kepalanya dari ruku'. Bacaan apa? Sami Allahu liman hamidah. Rafa'ahuma kadzalika aidan. Kata Abdullah bin Umar, Rasul mengangkat demikian seperti itu juga. Wa qala Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Rasul tidak mengangkat kedua tangan ketika sujud. Muttafaqun alaih. Selesai? Sampai di sini? Ya. Itu hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, pada satu riwayat milik Imam Bukhari ada tambahan wa idza qama minar rak'atain rafa'a yadayhi. Tatkala bangkit dari dua rakaat, Rasul mengangkat kedua tangannya. Jelas ya? Yang keempat. Untuk yang ketiga, yang ketiga, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika sami Allahu liman hamidah, ini disepakati hadisnya sahih. Disepakati hadisnya sahih. Untuk wa idza qama minar rak'atain, pada riwayat Bukhari di sini diikhtilafkan. Kalau Dr. Vicky pengen lihat, antum lihat buka di Fathul Alam. Antum lihat saja, di situ ada ikhtilaf. Ya. Akar masalahnya, apakah riwayat yang wa idza qama min rak'atain marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah mauquf sampai Abdullah bin Umar? Terjadi ikhtilaf. Sebagian tulabnya Syekh Muqbil ada yang mendhaifkan riwayat Abdullah bin Umar yang menyebutkan wa idza qama minar rak'atain secara marfu. Namun dirojikan mauquf. Ucapan Abdullah bin Umar atau perbuatan Abdullah bin Umar, bukan perbuatan Rasul. Sehingga mereka mengatakan yang disunahkan cuma pada 3 tempat saja.
Ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Aziz Hasan bin Nur Al-Marwa'i. Ketika ana belajar sifat salat Nabi, waktu itu diajar oleh Syekh Bashar Al-Adani, Abu Abdullah. Udah lumayan tua orangnya. Beliau mengajar fikih dulu. Al-Khulasah beliau mengatakan, riwayat yang menyebutkan wa idza qama min rak'atain, beliau mengatakan sahih. Namun riwayatnya tidak sekuat 3 poin yang pertama, 3 tempat yang pertama, sehingga ahyanan itu saja yang ana ingat dulu. Ahyanan tuh kadang angkat, kadang enggak, kadang angkat, kadang enggak. Nah, itu tadi. Tidak mudawamah. Makanya kalau antum perhatikan, anak itu kadang di rakaat ketika tasyahud itu, ketika tasyahud awal, bangkit mau rakaat ketiga itu kadang anak angkat kedua tangan. Bukan karena lupa, bukan karena malas. Itu tadi alasannya. Wallahu alam. Ya. Nah, itu yang untuk saat ini fikih yang anak ketahui. Kalau dulu anak ngangkat di 4 itu, rutin. Tapi untuk saat ini seperti itu. Nanti wallahu alam, nanti kalau baca-baca lagi, ya di murojaah lagi mungkin apakah yang roji mauquf ataukah yang roji marfu. Saat ini seperti itu. Jelas? Nah. Wallahu ta'ala. Antum hafalkan hadis ini. Ya, untuk antum apa? Antum amalkan saja yang ada di hadis ini. Tidak usah panjang lebar. Ya, itu tadi. Wallahu ta'ala. Cukup dulu sampai sini. Insyaallah dilanjut usul sunnah Imam Ahmad.